Baik teman-teman, saya ingin membahas mengenai suatu isu. Ini sensitif, saya harus bahasnya hati-hati, jangan terkesan saya memberi judgement. Karena ada banyak nona yang bertanya ke saya melalui DM, Instagram. Kan saya sering bahas soal pernikahan tuh, konseling pranikah harus hati-hati, cek psikologinya dulu dan lain sebagainya. Terus banyak yang bertanya, Mas, calonku itu agamanya kuat loh. Wah, dia ibadahnya luar biasa deh. Luar biasa. Berarti jiwanya juga bagus dong ya Mas ya? Aku nggak berani jawab tuh. Kenapa? Takutnya aku jawab gitu kan, yang apa adanya yang aku tahu, dia capture, diliatin ke calonnya, oh, gue bisa dimarahin tuh. Sekarang kita mau bahas ya, agamanya kuat, ibadahnya luar biasa. Apakah jiwanya juga akan baik? Akan sabar, akan penyayang keluarga, akan setia. Oke. Pelan-pelan ya, saya berikan contoh bertahap. Ada seorang anak, ya saya bicara seorang anak dulu. Dia itu, wah, benar-benar dituntun, dididik supaya agamanya kuat, supaya mendekat sama Tuhan. Tapi ayahnya jarang pulang. Ya, ayahnya ini pergi-pergi kemana-mana. Karena sering diundang untuk memberikan ceramah di forum ini, itu. Jarang pulang ya, pulang-pulang seminggu 2 kali gitu. Dia selalu bilang, Mama, kok Papa jarang pulang ya? Aku rindu pengen main bareng. Sabar ya nak ya, Papa lagi melayani banyak orang. Itu berlangsung sekian tahun. Anak ini mengalami sedih, tapi ibadah tetap ibadah, jalan. Wah, taat banget beragama, taat banget. Tapi yang namanya jiwa, kurang figur ayah ya kurang figur ayah aja gitu loh. Karena jiwa itu ada foldernya sendiri. Jadi tubuh, jiwa, roh gitu. Ini 3 hal yang memang harus dinafkahi, beda pendekatannya. Apakah dengan kita beragamanya luar biasa terus kita nggak perlu makan lagi? Apakah dengan agama kita luar biasa kalau kita sakit gigi kita nggak perlu ke dokter gigi? Karena gigi itu kan biologis, ranah biologis, tetap beda treatmentnya gitu loh. Bahkan untuk sembahyang kita harus membersihkan diri. Membersihkan diri kan badan. Kok badan dibersihkan? Padahal kan yang akan sembahyang itu nanti rohnya kita, spiritualitas kita, batin kita. Tapi kok harus membersihkan diri? Nah artinya kan badan ini juga harus ditreatment, beda treatmentnya. Gitu. Contoh lagi ya. Seorang wanita yang suaminya masih selingkuh sampai detik ini, punya simpenan. Apakah dengan wanita ini taat beragama, mendekatkan diri itu sama Tuhan, lalu tiba-tiba hilang nurani dia, naluri alamiah dia untuk tetap menginginkan suaminya itu kembali, pengen suaminya itu menjadi milik dia saja? Apakah keinginan jiwani ini jadi hilang? Oke? Tetap dia punya harapan, karena jiwa tuh punya harapan, pengen dong suamiku tuh balik lagi gitu, sayangnya sama aku aja, pengennya begitu. Nah, mendekatkan diri sama Tuhan bukan berarti menghilangkan kualitas-kualitas alamiah jiwa gitu. Contoh, anak walaupun sangat mendekat sama Tuhan, kita didik dia untuk taat beragama, tapi tugas orang tua untuk mengapresiasi anak, memberikan rasa aman, hangat sama dia, kasih perhatian. Bukan berarti dengan, yang penting anakku itu sudah dididik taat beragama, dekat sama Tuhan. Nggak perlu aku yang lebay-lebay hangat, kasih pujian, kasih waktu, main. Nggak perlu kasih sayang ke dia. Yang penting dia udah dekat sama Tuhan, udah cukup. Nggak bisa loh. Kan jiwa kan tetap butuh makanan. Makanan jiwa apa? Perhatian. Kita nggak munafik lah ya, tolong jangan munafik. Kita ini semua butuh perhatian. Bohong kalau bilang, gue gak butuh perhatian. Gue udah spiritual, gue gak butuh penghargaan. Lalu ada orang di sampingnya ngomong, ih hebat ya Mas, udah gak butuh perhatian, gak butuh pengakuan, hebat dia. Oh iya dong. Lah itu apa tuh? Itu kan juga sedang bangga karena dipuji bahwa tidak butuh perhatian, gak butuh pengakuan. Dia merasa, iya dong, itu apa tuh? Itu kan juga sedang senang karena habis dipuji. Dipuji bahwa gak butuh pujian, kan gitu.
Jadi jangan munafik deh, jiwa kita tetap butuh perhatian, butuh pengakuan. Gini, saya mulai menjurus ya. Ada seorang wanita, nyata klien saya, yang mengatakan, "Mas, suamiku mah soal agama luar biasa lah. Kalah saya sama anak saya mah jauh lah. Tapi ya gitu Mas, kalau pulang suka marah-marah, kasar sama anak." Pas aku bilang, "Sayang jangan kasar-kasar sama anak. Kamu tahu apa sih? Anak tuh dididik dengan keras." Padahal aku baca buku psikologi Mas, bahwa nggak semua anak bisa dikerasin gitu. Ada anak dikerasin malah dia akan berontak, dia akan kabur, dia akan nakal, dia akan parah, dia akan terjerumus. Aku udah jelasin baik-baik, ada bukunya gue tunjukin begitu. Alah itu buku-buku dunia, nggak usah dilihat. Psikologi itu ilmu sesat. Bener loh. Jadi ada orang yang sampai bilang psikologi itu sesat gitu loh. Nah, tujuan video ini saya bikin, sebelum saya lanjutin, tujuan saya bikin video ini adalah, kalau kamu mau menikah, menilai dari agama seseorang itu penting, nomor 1, oke? Nomor 2, tetap kamu analisis kejiwaannya, kepribadiannya, cocok nggak sama kamu. Kan ini penting banget. Sekarang gini, orang yang agamanya kuat, masalah psikologisnya pasti beres nggak? Nggak selalu. Contoh, orang fobia kecoa mah dengan, setahu saya ya, saya nggak tahu kalau kamu pernah melihat hal yang berbeda. Orang fobia kecoa nih, setahu saya sembuhnya itu karena terapi, bukan karena dengan berdoa. Saya belum pernah, saya pribadi, saya bisa salah. Tolong koreksi saya, siapa tahu kamu ada yang mengalami tidak begitu. Orang fobia kecoa, teman kamu nih fobia kecoa ini dari SD. Nah, reunian waktu kalian udah gede, udah jadi pengusaha, udah jadi karyawan gitu kan. Reunian lagi udah puluhan tahun mungkin nggak ketemu. Sekali aja ketemu, dia bilang, gue masih takut kecoa tahu. Ngapain aja lu kemana aja 20 tahun tuh, masih aja fobia kecoa. Nah, yang saya mau tanya, 20 tahun itu nggak ketemu, apakah dia tidak berdoa sama sekali sama Tuhan, nggak mendekat sama Tuhan? Saya yakin dia mendekat sama Tuhan. Tapi itu kok nggak sembuh, karena memang beda. Kan tubuh, jiwa, ruh gitu. Sama seperti begini ya, mohon maaf. Kita ke tubuh sedikit. Ini usus buntu nih, udah harus diangkat. Tapi hanya berdoa aja. Ya Tuhan, angkatlah usus buntu ini tanpa operasi. Bisa sih, amin. Tuhan maha besar, Tuhan maha kuasa. Bisa banget. Tapi kan kita diberi akal nih. Tuhan juga akan meminjam seorang dokter yang adalah hambanya juga untuk nolong kita. Kan gitu. Saya bikin rekaman ini supaya punya manfaat untuk Anda. Niatnya baik, mau bermanfaat bagi Anda. Tapi saya kok nggak ada tim saya yang bantu saya rekam ini, ya nggak bisa gitu loh. Saya butuh tim saya bantu rekam, bantu liatin kamera ya gitu loh. Jadi kita butuh orang lain, teman kita, tim kita butuh gitu. Jangan sampai saking beragamanya kita jadi melupakan bahwa kita makhluk sosial kan gitu. Jadi saya tetap pada prinsip saya, tubuh, jiwa, dan ruh itu foldernya masing-masing harus kita jagai. Jaga tubuh kita, jaga jiwa kita, jaga ruh kita. Jangan sampai saking beragamanya, saking dekat sama Tuhan, mengabaikan hal yang lain. Oh, nggak perlu olahraga, nggak usah, sehat mah dari Tuhan, umur mah Tuhan yang umur di tangan Tuhan. Tapi kita nggak olahraga gitu loh. Nggak bisa dong, jaga dong tubuh kita, amanah dong sama tubuh kita nih. Sama seperti di teori psikologi kan ada teori itu malam hari atau subuh hari jangan nonton berita-berita yang negatif, nanti paranoid gitu, halusinasi. Jangan sampai kita ngomong, cengeng banget, lemah banget. Orang beragama mah nggak begitu. Ya nggak gitu juga kali. Jiwa kan hal alamiah gitu loh. Kamu dengar apa ya terekam di jiwa. Oke, jadi kembali ke yang isu di awal. Orang yang beragama apakah jiwanya udah pasti bagus? Saya nggak mau memastikan ya. Karena saya masih menemukan ada beberapa orang, saya nggak bilang semua, saya nggak bilang banyak ya. Ada beberapa orang agamanya
agamanya terlaporkan kuat oleh istrinya, oleh ayah ibunya, oleh anaknya malah. Dilaporkan, diinfokan oleh keluarganya bahwa agamanya kuat. Oke? Saya kan nggak tahu pribadi kuat atau enggaknya dia dekat sama Tuhan atau tidak. Ya, dia tuh sembahyang benar-benar yang menjiwai atau cuma rutinitas, formalitas aja. Saya kan nggak tahu tuh. Tapi menurut keluarganya, wah dia agamanya kuat tuh. Tapi ayahku walaupun begitu mas, kalau ngomong ke aku kalau marah suka keluar kebun binatang mas. Tapi dia ya sangat taat beragama. Ya ini ya Anda menilai sendiri lah ya. Jadi orang yang agamanya kuat apakah dia punya jiwa yang positif? Menurut saya beberapa kasus tidak terjadi seperti itu. Oke, saya tidak menggeneralisir ya. Sehingga untuk nanti kepentingan kamu mau menikah, selain kamu tahu agamanya bagus, kamu juga tolong cek hal psikologisnya. Dia pemarah enggak? Dia kalau marah tuh main fisik enggak gitu loh. Itu harus dicek juga gitu loh. Dia suka bohong enggak gitu. Itu tetap harus dicek. Karena gini, saya meyakini kita kalau benar-benar menjiwai beribadah, benar-benar menjiwai sembahyang, mendekat sama Tuhan, harusnya jiwa pun jadi baik, begitu. Nah, itu alamiahnya begitu tuh. Nah, berarti kalau misalkan ada orang itu benar-benar menjiwai ibadahnya tapi jiwanya masih menyakiti orang lain, nah mungkin dalam ibadah atau sembahyangnya nggak benar-benar menjiwai gitu loh, nggak benar-benar all out, cuman ya rutinitas sudah kebiasaan dari kecil emang ya sudah dibiasakan begitu sehingga ya menghadap Tuhan itu hatinya nggak menghadap gitu loh, badannya aja nih menghadap nih gitu. Ya satu hal sebelum saya tutup ya, ini saya pribadi, beda orang beda preferensi. Saya tuh kok lebih senang penceramah yang ngomongnya itu yang lisannya baik ya. Saya lebih senang. Daripada yang berceramah tuh marah-marah gitu. Ngomongin politik gitu. Ya saya sih ini kan pendapat saya dong, saya bisa salah dong. Kan ini pendapat Deddy Susanto. Pendapat kamu bisa aja beda dan saya menghargai pendapat kamu. Saya lebih senang kalau dengar penceramah tuh yang lisannya menyejukkan gitu ya, bukan yang marah-marah. Ya, pas lagi khutbah tuh benar-benar yang marah-marah. Ngomongin politik, ngomongin pemimpin. Ya kalau ngomongin yang baik, siap kita dengar. Tapi kalau ngomongin yang nggak enak tuh, ya saya lebih senang ya ceramah-ceramah aja. Kita kan dengar ceramah kan mau menyejukkan hati nih. Kalau penceramahnya marah-marah kayaknya gimana gitu ya. Ya walaupun ada yang bilang, tapi kan itu tujuannya baik mas. Lisan boleh kasar, yang penting niatnya baik. Saya malah punya prinsip berbeda loh. Niat baik kalau caranya kasar tetap tidak tersampaikan niat baiknya itu. Contoh, ada suami yang kalau dinasihati istrinya, sayang kau marah sama anak jangan bentak-bentak dong. Suami bilang apa? Gua bentak supaya demi kebaikan dia, supaya jangan terlalu cengeng. Kalau bukan saya didik siapa lagi? Kamu terlalu lembek sama anak. Gua maki, gua bentak sekalipun demi kebaikan dia. Gini ya, niatnya baik demi kebaikan. Tapi kalau caranya menyakiti tetap salah. Sorry ya, saya harus mengatakan bahwa lisan itu proyeksi dari gudang jiwa. Kamu bisa ngomong apa karena ada situ, ada apa di jiwa kamu itu. Jadi kalau ada yang bilang, dia cuma mulutnya doang kasar mas, hatinya mah baik. Saya nggak percaya tuh. Karena lisan menggambarkan batin loh. Bener loh. Mas maafin aja, maklumin mas, dia memang mulutnya kebun binatang tapi hatinya mah baik. Enggak, saya nggak bisa percaya tuh. Karena apa yang keluar itu dari hati. Jadi kalau ada orang lisannya baik, konsisten ya kan, ada orang lisan baik karena untuk ya diplomasi, untuk jaim. Tapi kalau ada orang yang lisannya konsisten gitu ya, menyejukkan, hangat, baik. Saya meyakini hatinya juga baik. Karena yang keluar dari mulut dari hati, dari pikiran. Sama seperti cinta tapi benci. Saya juga nggak percaya begini nih. Kalau cinta kok bisa benci ya? Mungkin bukan benci, jengkel gitu loh. Kalau kamu mencintai pasangan kamu kok bisa benci dia? Mungkin kesel, iya, jengkel, tapi nggak benci dong. Benci, tahu nggak sih benci itu apa? Udah kayak sama musuh gitu loh. Jadi mengaku cinta tapi benci, aneh tuh. Nggak masuk akal tuh.
Sama seperti dia hatinya baik mas, cuman mulutnya aja kasar. Saya nggak percaya juga. Setiap orang bisa marah ya, saya pun bisa marah, tapi nggak akan keluar kebun binatang gitu ya. Bekicot gitu, siput, nggak yang aneh-aneh gitu loh. Nggak keluar aan gitu kan. ANJING, nggak akan ngomong gitu. Semua orang bisa marah, tapi nggak akan menghancurkan mental orang lain gitu. Nah, saya simpulkan ya, orang yang beragama, kalau dia benar-benar menjiwai agamanya, harusnya dia baik. Itu dia. Tapi pada kenyataannya ada beberapa orang, segelintir orang, nggak semua ya, ada segelintir orang, yang ngomong pun keluarganya dia ke saya. Mas, mamaku itu, papaku itu, mas, anakku itu, mas, adekku, kakakku, pamanku itu. Wah, dia mah luar biasa, taat banget. Kita mah kalah sama dia. Tapi ya itu mas, pulang suka marah-marah. Terus suka bohong, bilang sama mama kemana, padahal kemana. Ya mungkin saja beliau tanda petik terlihat taat beragama, tapi kan nggak menjiwai. Karena orang kalau menjiwai, benar-benar beribadah tuh harusnya kan kondusif jiwanya. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya, ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu, beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut, jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.